Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur anugerah yang terbesar buat kami tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui Yesus Kristus. Kami telah peroleh di dalam karya Yesus Kristus, dan kami hidup dan berkarya untuk merefleksikan, menghayati, mengamalkan apa yang Tuhan inginkan kami berlakukan di tengah dunia ini. Karena itu Bapa, sebelum memasuki hari ini dengan hari-hari selanjutnya, kami mohon Tuhan menuntun kami dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus menuntun kami memahami firman-Nya. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Yakobus pasalnya yang kedua ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman kita itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah setara di hadapan Allah. Yakobus pasal 2 ayat 1-4 memberi peringatan serius kepada jemaat agar mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan sikap memandang muka atau diskriminasi. Dalam bacaan ini Yakobus menyampaikan satu ilustrasi yang sangat manusiawi. Dua orang datang ke persekutuan, yang satu kaya dan pakaian indah, yang satu miskin dengan pakaian buruk. Sayangnya yang kaya disambut dan dihormati, sedangkan yang miskin diabaikan dan direndahkan. Yakobus menyebut hal ini sebagai pembedaan dalam hati dan tindakan sebagai hakim dalam pikiran yang jahat. Dalam terang firman Tuhan, kita diingatkan bahwa setiap manusia, apapun latar belakangnya, adalah ciptaan Allah yang mulia. Tidak ada satupun manusia yang lebih tinggi nilainya dari yang lain di hadapan Allah, hanya karena kekayaan, jabatan, gelar, atau penampilannya. Di mata Tuhan semua setara, dan oleh karena itu kita dipanggil untuk memperlakukan sesama dengan kasih dan penghormatan yang sama. Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan dalam hal ini. Ia tidak hanya berbicara kepada orang-orang terpandang, tapi juga makan bersama pemungut cukai, menyentuh orang sakit kusta, dan memberi perhatian kepada mereka yang tersisih, berbicara dengan perempuan Samaria, dan lain sebagainya, yang bagi orang waktu itu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Iman kepada Kristus seharusnya membawa kita kepada gaya hidup yang menerima, menghormati, dan mengasihi siapapun, bukan karena mereka berharga menurut standar dunia, tetapi karena mereka berharga dan setara atau sama-sama ciptaan Tuhan. Marilah kita mencontoh pada Kristus dalam berinteraksi dengan sesama manusia, memandang sesama sebagai ciptaan dan memandang sesama dengan penuh kasih. Karena itulah Dia merelakan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu juga janganlah kita menilai orang dari penampilan atau status, melainkan perlakukan kepada sesama sebagai pribadi yang setara dan layak dihormati, dan menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus bagi mereka yang terpinggirkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, hari ini Tuhan berkenan memberikan kami firman untuk memandang sesama dengan sangat baik, yang penuh kasih, dan menghormati sesama sebagaimana sama-sama diciptakan Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan firman ini dengan kehidupan nyata kami. Kami berdoa untuk mereka yang
berada di tengah situasi yang sangat buruk oleh karena perang, oleh karena mereka berada di tengah pengungsian atau berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan tolong dan pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami berbagai derita, Tuhan tolong sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada di penjara dan berbagai tempat yang sangat sulit mereka hadapi. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua untuk kami dapat saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.